Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, masih bersama kami ekonom dari Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, melanjutkan perbincangan kita tadi, bahwa dengan tarif Trump 32% ini tadi Menko Perekonomian mengatakan bahwa melakukan negosiasi begitu. Apakah negosiasi ini nanti akan berjalan efektif? Ini kan kalau dibilang sudah terjadi, baru diberikan antisipasi dan juga cara-cara ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Bagaimana Mas Tauhid? Saya kira yang pertama waktunya sangat terbatas ya. Saya dengar due date-nya sekitar 9 April, artinya beberapa hari lagi. Begitu kan berarti harus relatif cepat. Yang kedua pendekatan, setahu saya dan seingat saya pendekatan dengan Trump tuh nggak bisa pendekatan lewat multilateral ya, harus langsung bilateral dengan pemerintah Amerika. Agak melalui pendekatan ASEAN saya kira tidak bisa mendorong karena kan ini langsung government to government begitu. Yang ketiga adalah ini tidak akan efektif kalau tawaran kita abu-abu, begitu. Tawaran kita menuju pengurangan ya surplus atau defisitnya Amerika seimbang itu hitungannya jelas, gitu. Kalau misalnya hitungannya tidak jelas, begitu, yang akan gagal gitu ya. Meski kita tadi disampaikan kita akan reform di perpajakan, reform di non tarif barrier, tapi tidak mengurangi katakanlah defisitnya Amerika, maka nggak akan diterima proposal. Artinya kemungkinan akan gagal, Mas Tauhid? Bisa jadi kalau tawarannya nanti yang disampaikan oleh pemerintah itu belum konkret. Kan harus dihitung-hitung. Kan kita harus melihat 18 miliar US dollar itu bukan hal yang kecil, begitu, cukup besar. Dan banyak sektor yang kemudian juga harus dikorbankan untuk itu, begitu, dan itu harus konkret. Dan saya kira ujungnya ketika pemerintah menyampaikan proposal itu ke pemerintah US, maka otomatis arah ke situnya harus dibuat, sektornya apa, komoditinya apa, berapa besar nilainya, sehingga itu bisa dicapai paling tidak sampai akhir tahun 2025 itu bisa clear gitu. Kan target Amerika ini paling nggak balance, dia tidak ingin surplus tapi balance saja sudah cukup begitu. Jadi apa yang sebenarnya langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Mas Tadi sebenarnya sudah disampaikan beberapa hal-hal yang dilakukan dalam jangka menengah panjang begitu. Yang sulit ini jangka pendek. Misalnya katakanlah komoditi apa yang dalam waktu cepat atau produk apa yang bisa kita impor besar-besaran. Gandum misalnya tadi sudah disampaikan ya, atau teknologi atau apapun. Nah itu kan harus dihitung ulang, nggak mungkin kita terjadi oversupply yang besar-besaran, itu harus diukur ulang. Yang kedua, yang kemudian katakanlah yang terkena tarif, ini kan harus dikurangi. Komoditi apa yang kemudian harganya naik dan kita nggak bisa masuk, meskipun kita selisih dengan negara tetangga pesaing kita, itu cukup besar. Itu kan juga caranya berarti kan ekspor kita harus dikurangi, begitu kan. Itu yang short term begitu ya. Kemudian yang ketiga yang memungkinkan tadi, yang biaya-biaya yang reform itu harus cepat diregulasi dalam waktu beberapa bulan. Saya kira itu yang kemudian diakumulasi bisa dihitung dalam waktu sampai Desember akhir tahun, ya kita tidak lagi surplus. Nah itu kan risiko bagi kita juga besar. Tapi ya ini kan ya susah, yang kita proposal yang kita terima, ya kita nggak melakukan retaliasi, proposalnya di situ begitu. Jadi sebagai catatan ini Mas Tauhid, ekonomi Indonesia di masa depan ini kita masih bisa optimis nggak sih soal ekonomi? Apakah sudah dalam keadaan darurat atau seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan masih relatif tinggi ya, tetapi jelas agak sedikit perlambatan ya. Kalau hitungan kami kemarin pada waktu itu dampak ke Amerika saja sekitar penurunan 0,05% ya, sekitar itu ya. Tetapi yang belum kita hitung kalau negara lain juga terkena dampak dan ini pengaruh kita. Mungkin itu yang kemudian menjadi efek kita lebih besar. Misalnya Cina melakukan retaliasi ke Amerika. Sementara kita ekspor ke Cina besar, gitu ya. Misalnya untuk besi dan baja, otomatis ini dampak ke kita besar. Nah itu kan kemudian yang harus kita punya langkah antisipatif ya. Kalau dampak besarnya, karena ekonomi domestik kita 70% itu masih di dalam negeri, masih relatif besar gitu ya, masih cukup kuat. Tetapi dampak Amerika pasti menurunkan, tapi tidak akan menggoyahkan fondasi kita lah begitu. Oke. Yang menjadi catatan apa sih sebenarnya untuk ekonomi saat ini di Indonesia? Apa yang menjadi catatan? Ya, saya kira di tengah situasi ya perdagangan global dengan situasi ini, maka kita harus mengkalkulasi ulang. Ya, kalau tadi saya sepakat untuk kalau Amerika tidak menjadi the big five tujuan ekspor maupun impor, kita harus punya
alternatif atau teman-teman baru begitu ya. Karena situasi sekarang akan sangat sulit begitu. Tapi ini juga peluang untuk kita bisa memperbesar hubungan dengan Amerika, tapi tidak bisa lagi kayak dulu. Kita balance, nggak bisa surplus. Itu yang saya kira pertama. Yang kedua, dengan kejadian ini adalah reform yang dilakukan tadi disampaikan itu benar-benar akan juga memberikan dampak bagi sektor-sektor lain yang terdampak. Misalnya ya, ketika katakanlah kita membuka pasar untuk sertifikasi halal yang masuk bukan dari barang Amerika tetapi dari Brazil juga masuk. Otomatis nanti peternak kita terdampak dan sebagainya terbawah. Ini yang kemudian juga kita harus hitung ulang begitu. Nah, yang ketiga saya kira yang juga penting adalah ini harus di statement bad skenario-nya akan seperti apa. Misalnya ada industri-industri yang melakukan efisiensi PHK dan sebagainya, itu harus sudah ada semacam jaminan dari pemerintah seperti apa respon mereka termasuk jaminan sosial dan sebagainya, karena buruh resah gitu kan. Ini langsung berlaku di bulan April, harga langsung meningkat dan otomatis sekarang di market di pasar Amerika mereka sekarang akan menunda pembelian untuk Buruknya konsumsi. bisa jadi PHK massal juga, Mas Tauhid? Ya tergantung nanti ya, industri apa yang paling kemudian di Amerika marketnya terganggu begitu. Apakah misalnya kan banyak, pertama CPO, kemudian alas kaki, kemudian juga tekstil, kemudian sampai mesin peralatan, termasuk juga furniture gitu ya. Saya kira dampaknya akan berbeda masing-masing begitu, tergantung penerimaan masyarakat, meskipun harga tinggi mereka beli atau harga tinggi mereka akan lari ke harga yang jauh lebih murah begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid Ahmad selaku ekonom dari Indef. Terima kasih atas penjelasannya. Dan pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.